Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya akan mempersembahkan profil perusahaan PT Yodiak Karya Persero selaku engineering konsultan. PT Yodiak Karya adalah salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang jasa konsultansi. Yogyakarta berdiri sudah cukup lama ya, sudah hampir 60 tahun. Oke, berhubung saya berada di kantor wilayah 4 Medan, maka apabila ada yang ingin menghubungi saya, silakan langsung ke alamat email atau ke situs PT Yodiakarya sendiri. Untuk di Medan, lokasi kantor PT Yodiakarya itu berada di Jalan Kiwi nomor 5, Kelurahan C, Sikambi, Kecamatan Medan Sunggal. Baik. Jadi visi dan misi dari PT Yodiakarya yang dengan mengasungkan performa come with solution adalah memiliki visi menjadi perusahaan konsultan engineering yang handal. Misinya PT Yodiakarya Persero selaku engineering konsultan adalah yang pertama, menyediakan produk jasa konsultan engineering yang bermutu tinggi, berbasis teknologi, dengan layanan terbaik bagi para pelanggan. Yang kedua adalah membangun citra dan mengembangkan profesionalisme usaha berdasarkan good corporate governance dan standar sistem manajemen internasional. 3, yaitu memberikan manfaat dan nilai tambah kepada pemegang saham, karyawan, dan masyarakat sekitarnya. PT Yodiakarya sudah memiliki berbagai jaringan yang tersebar hampir di seluruh provinsi. Ya, untuk kantor pusat sendiri yang berada di Jakarta, di Jalan DI Panjaitan nomor 8, di gedung Yodiakarya Tower sendiri, itu memiliki 5 divisi, diantaranya divisi infrastruktur, divisi gedung, divisi Kimbangwil atau DPW, pengembangan wilayah, divisi DPU, yaitu divisi pengembangan usaha, divisi engineering. Jadi ada 5 divisi di kantor pusat Jakarta. Sedangkan untuk wilayah-wilayah lainnya yang tersebar adalah yang pertama itu wilayah 1 yang berlokasi di Semarang. Wilayah 1 ini memiliki 2 cabang, yaitu cabang Surabaya dan cabang Bandung. Yang kedua adalah wilayah 2 Makassar, wilayah 3 Jayapura berlokasi. Nah, ini wilayah 4 kita sendiri yang berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Terus kita juga memiliki cabang Pekanbaru. Wilayah 5 itu berdomisili di Palembang dan wilayah 6 berdomisili di Samarinda. Jadi sudah cukup luas untuk seluruh wilayah di Indonesia jaringan perusahaan PT Yodiakarya Persero. Baik, selanjutnya kegiatan usaha dari PT Yodiakarya Persero itu bergerak dalam bidang engineering dan konsultan, melingkupi perencanaan tata perkotaan dan pengembangan industrial. Yang kedua adalah infrastruktur yang meliputi bandar udara, pelabuhan laut, jalan kereta api, jalan tol dan jalan raya, jembatan, jaringan transportasi, pertambangan, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah building and estate, melingkupi gedung bertingkat, gedung sarana dan prasarana, real estate dan residensial, landscape dan arsitektur. Sumber daya air itu juga merupakan kegiatan usaha utama, melingkupi dam, bendung, saluran irigasi, bendungan,
jaringan air baku. Jaringan air baku. Berikutnya adalah industri dan pabrik. Jadi bukan hanya di bidang building infrastruktur saja, tapi juga industri dan pabrik, termasuk pabrikasinya sendiri atau plant ya, meliputi power plant, oil atau gas plant, petrochemical plant, dan mining plant. Untuk pelayanan manajemen sendiri, jadi selain dari pelayanan dalam bidang keengineeringan, PT Yudhikara juga melayani pelayanan dalam bidang manajemen yang melingkupi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pelayanan jasa penelitian dan pengembangan, melaksanakan pengembangan kawasan, rancang bangun, dan perekayasaan, dan sebagainya. Pelayanan manajemen berikutnya adalah pengembangan institusi atau kelembagaan dan sumber daya manusia. Berikutnya adalah melaksanakan jasa informasi yang meliputi sistem informasi manajemen dan pengelolaan data komputer serta teknologi informasi. Pelayanan manajemen selanjutnya adalah melaksanakan jasa manajemen. Bisa meliputi manajemen keuangan, manajemen SDM, perasuransian, perpajakan, alih teknologi, audit teknik, dan sebagainya. Jadi pelayanan manajemen juga semakin luas. Di sini ditambahkan juga dengan mengusahakan nilai tambah untuk peningkatan pemanfaatan aset berupa lahan, nilai guna air yang strategis, sarana perhubungan, dan lain-lain. Berikutnya adalah penyelidikan tanah matang dan mendirikan bangunan untuk dijual dan disewakan. Usaha-usaha lain yang dianggap perlu yang dapat menunjang tercapainya tujuan perseroan. Bisa saja meliputi hubungan dengan usaha utama, usaha penunjang, dan usaha lainnya. Jadi dalam melaksanakan kegiatannya PT Yudhikara sudah mengantongi berbagai sertifikasi badan usaha. Sertifikasi sudah hampir semua dimiliki untuk bidang jasa layanan konstruksi, meliputi jasa layanan konsultansi untuk perencanaan, pengawasan, spesialis, dan konsultan lainnya. Meliputi arsitek, sipil, mekanikal, dan sebagainya. Jadi sudah semua sertifikasi badan usaha dalam bidang jasa konsultasi konstruksi sudah dimiliki oleh PT Yudhikara Persero. Sertifikasi badan usaha lainnya, jadi selain dari sertifikasi jasa konsultansi konstruksi, PT Yudhikara juga memiliki layanan jasa konsultansi non-konstruksi. Jasa konsultasi non-konstruksi itu dalam bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan jasa-jasa lainnya. Bisa dilihat di sini. Baik, selanjutnya, ini adalah beberapa prestasi perusahaan yang telah dicapai dalam 15 tahun terakhir. Saya lihat di sini, mungkin lebih ya. Jadi, selama menjalankan usahanya, PT Yudhikara sudah memiliki berbagai prestasi yang diperoleh, baik itu dari Infobank, baik dari itu Kementerian BUMN sendiri, maupun dari instansi-instansi lainnya. Prestasi perusahaan berikutnya juga di sini dilihat. Ini kita dapat keanggotaan, piagam keanggotaan dari REI, Real Estate Indonesia. Kemudian juga kita mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan manajemen konstruksi gedung olahraga Gelora Bung Karno. Ini juga piagam penghargaan dari Wali Kota Administrasi Jakarta Timur. Ini salah satu prestasi perusahaan khusus untuk wilayah 4 Medan. Jadi mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil atau zero accident. Jadi selama berdiri mulai dari 2007
maaf 2017 sampai 2019 tidak ada kecelakaan selama ditangani oleh PT Yodiya Karya Persero. Jadi selain sertifikat penghargaan, PT Yodiya Karya juga sudah memiliki sertifikasi untuk melindungi karyawan serta tenaga ahli, terutama adalah untuk sertifikasi BPJS, baik itu untuk ketenaga kerjaan maupun untuk BPJS kesehatan. Selain dalam menjalankan ini, PT Yodiya Karya sebenarnya sudah terstandarisasi dalam melaksanakan sistem operasional SOP, sistem operasi prosedur. Jadi sudah mengantongi sertifikat sistem manajemen, diantaranya adalah manajemen mutu dengan ISO 9001 versi 2015, SMK 3, sistem manajemen kesehatan kerja, itu ISO 14001 versi 2015. Berikutnya adalah sistem manajemen lingkungan atau ISO 45001 versi 2018. Dan yang terakhir yang baru diperoleh adalah sistem manajemen anti penyuapan dengan sebutan ISO 37001 versi 2016. Jadi sudah terstruktur dalam pelaksanaan pekerjaannya, sudah mengikuti sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang telah dilaksanakan PT Yodiya Karya yang sudah berhasil selesai 100%. Jadi dalam bidang yang pertama adalah perencanaan. Di sini perencanaan dalam segi atau dalam bidang FS Feasibility Study dan Master Plan. Penyusunan rencana induk RSUD Kota Bogor. Berikutnya adalah perencanaan untuk kajian kelayakan, penyusunan BMC, serta rancangan bangunan pabrik kertas uang. Jadi di sini diuji kelayakannya apakah perlu pembelian mesin pabrik kertas uang, mesin kertas uang yang baru, bagaimana tingkat investasinya, bagaimana bentuk kerjasama yang akan dilakukan. Nah, di sini dikaji benar-benar, termasuk rancangan pembangunan gedung sendiri, gedung pabrik. Nah, berikut adalah perencanaan Yodiya Tower. Jadi Yodiya Tower dalam pembangunannya itu merencanakan gedung sendiri. Berikutnya adalah perencanaan gedung Ria Cibubur. Ini dalam bidang pendidikan. Selanjutnya untuk perencanaan high-rise building lainnya atau bangunan bertingkat itu meliputi perencanaan renovasi kantor pusat PT Nindya Karya, perencanaan gedung kantor PT Biro Klasifikasi Indonesia. Untuk high-rise building lainnya itu antara lain perencanaan gedung PT Jasara Harja Putra Jakarta, perencanaan rusun Pulau Gadung, ini 32 lantai kita rencanakan. Selain itu dalam bidang pendidikan, jadi perkantoran dalam bidang pendidikan perencanaan juga dilakukan untuk asrama perwira STIP Marunda. Kemudian perencanaan Pusdiklat Askes Cisarua dan perencanaan Unisma Kampus Malang. Sebetulnya masih banyak lagi perencanaannya untuk gedung-gedung pendidikan. Untuk kantor-kantor pemerintahan, perencanaan itu dilakukan terhadap perencanaan kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Perencanaan pembangunan gedung ASDP itu di Jakarta ya. Ini adalah perencanaan untuk project loan IDB ya. Jadi perencanaan kampus IAIN Mataram ini melingkupi berbagai gedung ya, kawasan. Berikutnya adalah perencanaan gedung kantor PDAM Depok, perencanaan rumah sakit umum Tangerang. Jadi rumah sakit pun masuk skop. Sini ada DED peningkatan gerbang tol Pasar Rebo Jakarta.
Ini juga kita ada pekerjaan swasta juga, perencanaan apartemen office dan hotel Tazaland Indonesia Cikarang. Kemudian juga untuk kantor BPJS sendiri kita yang merencanakan untuk renovasi pembangunan gedung Learning Center di Cisarua, Bogor. Selanjutnya perencanaan BKI juga, kemudian ada di sini yang baru ini perencanaan pembangunan pusat jaringan analisis sinyal punyanya Lemsanek, lembaga sandi negara yang berlokasi di Sentul. Berikutnya perencanaan rumah dinas PT Taspen. Ini yang menjadi ikonik sendiri, jadi termasuk pembangunan masjid terbesar, yaitu penyusunan DD pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat di Gede Bage, Bandung. Saat ini pembangunan sudah hampir rampung ya. Kita perencananya. Untuk masjid selain DED juga kita baru-baru ini juga melakukan perencanaan renovasi Masjid Istiqlal Jakarta. Ini salah satu dengan BUMN juga melaksanakan perencanaan gedung Garuda Maintenance Facility. Ini juga beberapa tempat yang kita rencanakan. Untuk bandara sendiri, kita juga cukup banyak berpengalaman dalam bidang perencanaan bandara. Di antaranya adalah perencanaan Bandara Pangkal Pinang. Terus ini DED peningkatan kapasitas Bandara Silangit, Sumatera Utara. Ini adalah perencanaan Bandara Supadio. Jadi selain bangunan, kita juga merencanakan dalam bidang infrastruktur. Pengalaman yang sudah kita miliki dalam bidang infrastruktur adalah desain jembatan Pulau Kalimantan atau Pulau Laut, kemudian perencanaan jembatan bentang panjang Kendari. Selain perencanaan, pengalaman kita juga ada dalam bidang manajemen konstruksi dan pengawasan. Jadi perencanaan tadi masih banyak lagi untuk pengalaman-pengalaman kita lainnya. Ini juga salah satu contoh dari manajemen konstruksi, beberapa contoh untuk pengalaman bidang manajemen konstruksi dan pengawasan. Di antaranya adalah supervisi pembangunan Bendung Lewi Nangka Subang, manajemen konstruksi Sudetan Ciliwung BKT di Kanal Pencol Kanal Timur, kemudian pengawasan aftur tank Pertamina di Kuala Namu, manajemen konstruksi Sudetan Ciliwung BKT, pengawasan bendung PLTA di Kota Panjang Pekanbaru, pengawasan freeway Balikpapan di Samarinda. Rumah sakit juga tidak lepas dari bidang layanan kami dan kita juga sudah berpengalaman dengan Rumah Sakit Fatmawati. Kita menangani untuk tahap 3, 4, 5, dan 6 pembangunan Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta. Untuk manajemen konstruksi selanjutnya adalah pengawasan rumah sakit umum di daerah Cibitung, Bekasi. Ini semua sudah 100% kondisinya. Berikutnya adalah manajemen konstruksi rumah sakit Udayana. Jadi juga banyak pengalaman kita untuk KMK-an dan pengawasan di rumah sakit. Selanjutnya dalam bidang olahraga, kita juga memiliki banyak pengawasan manajemen konstruksi. Di antaranya adalah manajemen konstruksi Stadion Wibawa Mukti Bekasi. Selanjutnya adalah manajemen konstruksi Stadion Pakansari di Bogor. Manajemen konstruksi pembangunan Stadion Gelora Bung Karno, ini yang tadi memperoleh penghargaan dari Wakil Presiden melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, ini juga yang termasuk gedung yang cukup fenomenal yang sekarang dijadikan untuk tempat untuk COVID ya, menampung COVID, yaitu manajemen konstruksi rumah susun sederhana atau rusunawa, dikenal juga dengan Wisma Atlet.
Berikutnya, kita juga banyak sekali pengalaman dalam bidang manajemen konstruksi penyediaan rumah susun, di antaranya rumah susun wilayah 1, ini rumah susun wilayah 4. Jadi rumah susun di berbagai lokasi ya, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga ke Papua. Kita juga memiliki pengalaman dalam bidang tower ya, toweran, yaitu dengan manajemen konstruksi airnav. Kita pernah bekerja sama juga dalam manajemen konstruksi dan pengawasan. Terus berikutnya adalah manajemen konstruksi gedung kantor Bea Cukai 15 lantai. Ini juga high rise building yang kita awasi. Ini adalah manajemen konstruksi untuk kantor pusat Kementerian Kelautan Perikanan. Bangunan yang unik. Nah, ini tetangga kita juga mengawasinya. Jadi manajemen konstruksi bangunan Wika Tower persis berada di sebelah gedung Yodia Tower bangunannya. Nah, ini selain perencanaan gedung Yodia Tower, karena kita juga konsultan, maka kita mengawasi sendiri untuk pelaksanaan pembangunan gedung Yodia Tower 16 lantai. Kita manajemen konstruksinya. Selanjutnya ini juga high rise building untuk proyek swasta, yaitu manajemen konstruksi proyek Atlanta. Ini yang baru-baru saja di 2018-2019, yaitu manajemen konstruksi Rusun Polri 16 lantai. Ini di Jakarta ya. Itu untuk gedung perwira. Selanjutnya adalah manajemen konstruksi pembangunan kantor mandiri Region 12 di Papua. Jadi hampir seluruh Indonesia kita melakukan KMK-an dan pengawasan. Berikutnya adalah manajemen konstruksi renovasi Menara Mandiri Tunjungan Plaza di Surabaya. Jadi interior pun kita dapat mengawasi dan melakukan KMK-an. Itu pengalaman kita. Ini juga sama, manajemen konstruksi Hotel Istia Jaya. Ini salah satu juga dari swasta, sektor swasta. Kita dipercayakan sebagai MK-nya. Berlokasi di Ciawi, Bogor. Itu tempatnya enak. Kemudian selain KMK dan perencanaan, kita juga sebagai konsultan appraisal melakukan penilaian untuk The Capitol Suites 2 lapis basement, 21 lantai dan atap. Ini gedungnya. Selain bangunan gedung, kita juga manajemen konstruksi terhadap atau pengawasan terhadap pembangunan bendungan ya. Di antaranya adalah Bendung Serbaguna Wonorejo. Selain bendungan juga kita ada jalan tol Cisumdawu. Ini belum selesai, masih dalam proses. Ini yang sudah selesai, yang berlokasi di wilayah 4, yaitu pengawasan tol Kuala Namu Medan. Ini sudah 100% dan sudah digunakan. Untuk bidang kereta api, kita juga melakukan pengawasan jalur ganda rel kereta api Bojonegoro, Surabaya, Pasar Turi. Ini manajemen konstruksi terhadap pembangunan terminal multipurpose. Ini proyek yang cukup besar ya, karena skup lingkup pekerjaannya pun sangat luas, dan ini termasuk PSN ya, proyek strategis nasional. Ini adalah anak perusahaan PT Prima Multi Terminal, anak perusahaan Pelindo. Ini untuk pembangunan juga sama kita untuk wilayah Medan. Kita memiliki pengalaman manajemen konstruksi untuk pembangunan gedung Inalum. Ini sudah selesai, sudah 100%. Ini manajemen konstruksi untuk pembangunan kampus. Ini baru juga. Universitas Teguh Umar. Ini wilayah 4 juga. Berikutnya adalah manajemen konstruksi pembangunan Masjid Agung di Batam. Ini oleh wilayah 4. Selain itu wilayah 4 juga
melaksanakan manajemen konstruksi pengawasan untuk jalan tol Belmerah. Jadi SFO ya, pemeliharaan SFO, scrapping, filling, overlay. Untuk kebandaraannya kita melakukan supervisi taxiway Bandara Batam. Ini selain perencanaan pengawasan, ada juga pekerjaan sifatnya merencanakan dan mengawasi. Salah satunya adalah untuk BTN, perencanaan dan pengawasan BTN Batam. Selain dari perencanaan dan pengawasan, kita juga sebetulnya banyak ya perencanaan pengawasan itu ya. Kita juga melakukan rancang bangun, biasanya kita ber-KSO dengan kontraktor. Ini pengalaman kita ber-KSO dengan Utama Karya, yaitu rancang bangun RSKD Duren Sawit, ini baru ya, 2018-2019. Gedungnya sudah jadi. Oke, demikianlah tadi sekilas profil mengenai PT Yodya Karya. Untuk lebih jelasnya, lebih lanjutnya, silakan mengirimkan email kepada kami, nanti akan kita lanjuti. Di langit ada pelangi, tak lupa ku hitung warnanya. Cukup sekian dari kami, semoga dapat terjalin kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.